Oke, terima kasih Hari buat membaca firman Tuhan. Welcome untuk kalian semuanya. Terutama welcome buat teman-teman yang baru pernah ikut serta di dalam Spice, di dalam ibadah Spice di sini. Kami senang sekali kalau misalnya Anda bisa ikut bersama-sama dengan kami. Dan pada sore hari ini, seperti kita sudah kerjakan dalam beberapa minggu terakhir ini, sejak awal bulan, kita sedang melihat kitab Nabi Sakaria. Dan sekarang kita sudah keluar dari visi, dari penglihatan-penglihatan yang cukup aneh yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan sekarang masuk ke dalam bagian menurut saya yang sedikit lebih mudah. Dan minggu depan Robin akan khotbah dan khususnya akan melihat bagian yang lain yang merupakan aplikasi daripada kitab-kitab Sakaria ini. Dan kita juga nanti akan ada perjamuan kudus. Jadi saya undang sekali lagi untuk kalian bisa datang kembali dan bisa ikut serta di dalam perjamuan kudus. Nah, kita sudah membaca kitab Sakaria pasal yang ke-8, dan kita sudah melihat ada beberapa poin yang tadi kita baca. Mudah-mudahan Anda sudah tangkap beberapa hal. Tetapi sebelum saya menjelaskan bagaimana kalau misalnya kita berdoa, terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan untuk membimbing kita di dalam penelaahan kita akan kitab Sakaria ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh kami mengerti di dalam bahasa yang kami mengerti. Dan Tuhan, tetap ada sebuah misteri di balik firman Tuhan ini. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Dan Tuhan, kami rindu supaya Tuhan sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami, di dalam roh-Mu, dan boleh menerjemahkan ini semuanya ya Bapak ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami, dan boleh Tuhan membuka isi hati Tuhan kepada kami, supaya kami boleh mengerti ya Bapa, apa yang Tuhan inginkan, khususnya dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami masih dibatasi pada saat ini dengan jarak, karena kami tahu Tuhan, kami masih ada di dalam lockdown, boleh dikatakan pada saat ini, khususnya di dalam kehidupan bergereja. Tetapi Tuhan, dalam minggu-minggu yang akan datang, ketika kami kembali nanti, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, kami serahkan Tuhan untuk waktu di mana kami akan merenungkan firman Tuhan ini kepadamu, dan biarlah kiranya Tuhan yang boleh singkirkan semua gangguan yang ada di depan kami, yang ada di sekitar kami, supaya kami boleh mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah pepatah Afrika yang berkata seperti demikian. There is only one crime worse than murder on the desert, that is to know where the water is and not to tell. Sekali lagi saya bacakan. There is only one crime worse than murder on the desert, that is to know where the water is and not to tell. Dalam bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Hanya ada satu kejahatan yang lebih jahat daripada pembunuhan di padang gurun, yaitu ketika kita tahu di mana ada air dan kita nggak memberitahukan orang lain mengenai hal tersebut. Dan memang betul kata-kata itu. Dan kalau kita tahu mengenai kondisi Afrika yang kering, padang gurun, yang paling kejam sebetulnya itu adalah bukan membunuh. Well, membunuh kejam, tetapi ada yang lebih kejam lagi, karena ini membunuh secara perlahan-lahan. Ketika kita tahu di mana ada air, tetapi kita nggak memberitahukan kepada orang lain mengenai air tersebut. Nah, di dalam Alkitab, mulai dari cerita Abraham, bagaimana orang Israel dipanggil menjadi sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tujuan mereka diselamatkan itu satu sangat jelas, yaitu bagaimana mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bangsa yang hanya pada waktu itu, yaitu Abraham saja, tidak ada orang lain. Tetapi mereka dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kejadian pasal yang ke-12, saya ada di slide, dikatakan di situ dari mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, waktu itu namanya Abram sebelum diganti menjadi Abraham, pergilah dari negerimu dan dari negeri sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi apa? Menjadi berkat. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Allah katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan inilah yang diberikan oleh Allah secara langsung kepada Abram, ketika pertama kali dia keluar dari tanah kelahirannya Ur Kasdim, yaitu sekitar ratusan kilometer, yang sekarang mungkin daerah Irak dan sekitarnya, dan dia dipanggil keluar dari sana, masuk ke tanah perjanjian yang ada di sekitar Palestina sekarang ini, dengan sebuah identitas, dengan sebuah tujuan, dengan sebuah misi, meninggalkan semuanya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga dengan keberadaan mereka di berbagai macam tempat bangsa Israel, ketika sebagai individu, maupun sebagai keluarga, maupun sebagai bangsa, mereka dipanggil untuk menjadi berkat. Kita melihat dalam kehidupan Yusuf contohnya, bagaimana Yusuf dipanggil untuk menjadi berkat. Ketika pada waktu itu dia diasingkan, dibuang ke Mesir, kita melihat sendiri bagaimana dia pun di sana dipanggil untuk menjadi berkat. Dan kita melihat, bukan hanya dari kepemimpinannya, tetapi dari kehidupannya secara pribadi, dia menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang Mesir, bagi Firaun, bagi orang lain, dan lain sebagainya. Keluarnya orang Israel dari Mesir contohnya. Kita melihat bagaimana peristiwa melalui Laut Tebrau. Mereka di sana dipanggil untuk menjadi berkat. Ketika mereka pada waktu itu bersorak-sorai, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, ketika mereka diselamatkan keluar dari Laut Tebrau, kita melihat bagaimana itu bukan hanya nyanyian pujian begitu saja, tetapi ada bangsa lain, orang lain yang mendengarkan mereka. Masuknya mereka ke tanah perjanjian juga demikian. Di bawah kepemimpinan Yosua contohnya, ketika mereka berperang, di bawah panji Allah, mereka juga dipanggil untuk menjadi berkat. Bahkan juga di dalam cerita yang sangat sederhana dan personal di dalam perjanjian lama, contohnya cerita Rut misalnya. Bagaimana orang Israel, melalui Naomi tentunya, dipanggil untuk menjadi berkat, bahkan di tanah Moab. Ketika mereka pada waktu itu kabur karena kelaparan, dia menjadi berkat sehingga Rut pada akhirnya menjadi percaya, sehingga orang Israel diselamatkan. Ada begitu banyak cerita-cerita yang kecil, yang sangat sederhana, di mana orang Israel dipanggil untuk menjadi berkat, dan itulah memang tujuan mereka. Dan ini juga yang Zakaria beritakan kepada orang-orang yang akan kembali dari tanah perjanjian untuk membangun kota dan bait Allah yang pada waktu itu hancur berantakan. Kalau kalian baru mengikuti seri ini, kalian akan baru belajar mungkin kalau misalnya Zakaria pada waktu itu bersama dengan umat pilihan, mereka pada waktu itu sedang ada di pembuangan. Karena mereka dibuang pada waktu itu dari tanah perjanjian untuk ke tanah pembuangan, dan mereka ada di sana kurang lebih sekitar 70 tahun sampai 100 tahun. Mereka ada di sana, dan mereka pada waktu itu membangun, boleh dikatakan, apa yang ada di sana, tetapi yang luar biasa Allah menggerakkan seorang raja yang bernama Raja Koresh, atau Koresi, atau Cyrus, untuk mengizinkan mereka kembali ke tanah perjanjian. Inilah dia keadaannya. Mereka pada waktu itu membangun kota, atau hendak membangun kota, atau hendak kembali ke tanah perjanjian, karena mereka tahu sebetulnya bahwa itulah yang Allah inginkan. Tetapi Zakaria di sini mengingatkan mereka sekali lagi, bahwa tujuan mereka yang terutama bukan membangun kota, bukan membangun bait, tetapi tujuan mereka yang terutama ialah bagaimana ketika mereka sudah diselamatkan, untuk mereka menjadi berkat. Di ayatnya yang ke-13, saya ada di slide juga, di ayatnya yang ke-13 dikatakan di sini, bahwa kalau kamu dahulu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, karena mungkin mereka pada waktu itu berdosa, mereka nggak beda dengan bangsa-bangsa lain, maka sekarang aku telah menyelamatkan kamu, kata Allah. Sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Luar biasa, saudara-saudara. Orang Israel pada waktu itu dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat,
Dan yang luar biasa ialah mereka juga didorong bahwa dimanapun mereka berada, apakah itu di tanah pembuangan, maupun ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, mereka dipanggil untuk menjadi berkat. Kita akan belajar dari Sakaria pasal yang ke-8 ini, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana janji Allah ialah untuk memberkati bangsa ini dengan berkelimpahan. Janji Allah untuk memberkati bangsa ini dengan berkelimpahan. Sakaria sebenarnya berbicara kepada orang-orang yang disebut sebagai orang tawanan. Orang yang nggak punya hak. Orang yang mungkin terasing dari tanahnya. Orang yang nggak punya pengharapan karena mereka ada di bawah kuasa dari bangsa lain. Dan yang luar biasa, Sakaria bukan hanya sekedar bicara kepada orang sembarang orang, tetapi dia pada waktu itu berbicara kepada sisa, yang disebut sebagai remnant. Sisa dalam bahasa Indonesianya, dari orang-orang yang pada waktu itu dibuang. Jadi, dari orang yang sudah dibuang, ini dia bicara kepada sisa, yaitu kelompok yang lebih kecil lagi daripada orang yang dibuang. Jadi, nggak semua kepada orang Israel dia bicara. Jadi, mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang yakin bahwa Allah akan menggenapi janjinya bagi mereka dan melalui mereka, dan ini nggak banyak jumlahnya. Yang terbuang total saja mungkin sekitar 50.000. Dan ini adalah sisanya dari 50.000 itu. Jumlahnya sangat-sangat sedikit. Mereka menghadapi pada waktu itu bagaimana tanah perjanjian, bait Allah yang hancur. Dan mereka pada waktu itu hanya punya satu modal, yaitu bahwa Allah akan melakukan sesuatu kepada mereka. Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang besar, sekali lagi, dan bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Luar biasa, saudara-saudara. Janji hanya kepada kelompok yang kecil untuk menjadi berkat bagi kelompok yang jauh lebih besar, kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya kepada orang Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa. Dan mungkin kita berpikir juga seperti itu ketika kita memikirkan mengenai gereja kita. Spice itu adalah gereja yang nggak besar, kecil, yang baru mulai. Kita jumlahnya cuma segini ya, Kokian. Aduh, realitanya jumlahnya cuma segini. Apa sih modalnya? Modalnya itu hanya satu. Bagaimana kita percaya janji di dalam Alkitab bahwa Allah akan melakukan sesuatu ketika orang percaya berkumpul. That's it. Dan itu yang dihadapi. Dengan misi yang besar, dengan mobilisasi jemaat yang jumlahnya banyak, mungkin di St. Phil's, agar mereka mencintai misi Allah di Indonesia melalui kita. Pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan Window to Indo. Ini adalah acara di mana kita akan memobilisasi, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Adrian di pengumuman. Acara ini kita akan memobilisasi, mendorong orang-orang yang ada di St. Phil's, yang ada di Australia, untuk mempunyai pemikiran misi, untuk membuka dirinya terhadap bagaimana Allah boleh bekerja di dalam kehidupannya. Supaya mereka boleh memikirkan misi ke Indonesia, supaya mereka boleh memikirkan misi kepada orang-orang Indonesia yang ada di daerah sekitar Eastwood, di daerah Macquarie, dan lain sebagainya. Dan seringkali kita overwhelmed, karena apa? Karena kita jumlahnya kecil. Too big of a mission? Yes. Overwhelmed? Ya, betul. Tetapi Allah mengingatkan orang Israel melalui Sakaria bahwa apa? Bahwa berkat ini, ketika mereka sudah dipilih, ketika mereka sudah dikhususkan, itu tidak bergantung kepada mereka. Berkat itu tidak bergantung pada mereka. Tetapi justru berkat ini tergantung kepada Allah yang memberikan berkat itu kepada mereka. 10 kali loh di bagian Sakaria pasal yang ke-8 ini kita melihat, kalau kalian ada Alkitab silakan buka, terlalu banyak ini ada di slide nanti, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 14, ayat 19, ayat 20, ayat 23. Ini adalah dikatakan di awal ayat-ayat itu, kalau kalian lihat, ini semuanya dikatakan, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, kurang lebih seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya ialah, kata Allah, bukan tergantung kepada kamu untuk kamu menjadi berkat, tetapi tergantung kepada
Aku yang memberikan berkat itu kepada kamu. Dan inilah kalau misalnya orang tua kasih nasihat kepada anaknya, ya, kalau misalnya kita ingat orang tua kita ngomong apa sebelum kita pergi ke Australia dan lain sebagainya, ya. Ini adalah karena apa? Karena mereka bicara dari pengalaman mereka. Mereka bicara untuk menguatkan kita. Inilah dia juga Allah bicara kepada kita. Dia bukan hanya sekedar menguatkan kita, tetapi dia katakan dialah yang menyelamatkan kita. Dan dia yang akan bertindak, yang akan menggunakan kita untuk menjadi alat yang luar biasa. Jadi, Zakaria katakan, ini tidak bergantung kepada orang Israel, tetapi kepada Allah yang memberikannya kepada kita. Teks kita itu tidak bicara bahwa Israel pada akhirnya akan datang dan bertobat kepada Allah, tetapi dikatakan Allah yang akan bertindak. Di ayatnya yang ke-7 contohnya. Dikatakan di sini, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku. Ayat 8, perhatikan. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Jadi ini bukan karena usaha mereka, bukan karena pekerjaan mereka, tetapi karena Allah. Allah yang menyelamatkan umatnya. Allah yang akan membawa mereka pulang. Ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13 dikatakan, aku akan menabur damai sejahtera. Aku akan memberi semuanya kepada bangsa-bangsa yang sisa ini. Dan apa yang dikatakan? Aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Keselamatan orang Israel bukan bergantung kepada free will, kepada kehendak mereka yang bebas, tetapi bergantung kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebetulnya di Roma pasal yang ke-9. Ketika dia menuliskan di ayatnya yang ke-11, dikatakan, rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan apa? Perbuatan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dan hal itu tidak tergantung kepada apa? Kehendak orang lain atau usaha orang, tetapi tergantung kepada kemurahan hati Allah. Di zaman Zakaria kita melihat sebuah tantangan yang besar. Di pasal 7 ayat 14 contohnya, di pasal sebelumnya, dikatakan oleh sebab itu aku akan meniupkan mereka seperti angin, badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya itu tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka akan membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Apa maksudnya negeri yang indah? Tanah perjanjian. Mereka akan diterbangkan oleh Allah ke bangsa-bangsa, tetapi nanti mereka akan kembali lagi. Tanahnya di tanah perjanjian menjadi tanah yang sunyi dan sepi. Dan ini adalah sebuah tantangan yang sangat besar sekali. Karena tanah perjanjian adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya, dan orang Israel dikatakan, dijanjikan dari dulu akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi sekarang bangsa yang besar itu semuanya pergi. Tanahnya menjadi sepi, ditinggalkan. Tetapi apa yang Allah katakan? Di pasal 8, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Apa yang dia janjikan kepada kaum yang sisa ini? Dikatakan seperti demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Saya bingung ya, kenapa ini yang dimaksud yang keluar ini adalah kakek-kakek, nenek-nenek, dan anak-anak, begitu loh. Apa maksudnya di sini? Maksudnya ialah apa? Tempat yang tadinya tidak aman, tempat yang tadinya boleh dikatakan hancur, berantakan, dikuasai oleh musuh, damai akan kembali ke tempat itu. Sehingga orang-orang yang nggak berdaya, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, dan lain sebagainya, mereka boleh kembali main lagi, mereka boleh kembali keluar lagi, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, luar biasa ya. Ini mirip dengan kita ketika kita melalui pandemi ini, kita melihat bagaimana di Eastwood contohnya, sepi, tetapi tiba-tiba ketika mulai dibuka sekarang, PPKM-nya ini, pembatasannya ini mulai diperkecil, dan orang-orang mulai keluar, sekarang mulai rame, gitu ya. Banyak kakek-kakek, banyak nenek-nenek. Kalau di Eastwood sambil main tai chi mungkin begitu ya. Dan banyak anak-anak yang main-main di plasanya dan lain sebagainya. Oke. Karena apa? Karena aman. Nggak ada masalah.
Dikatakan oleh Allah apa? Allah akan melakukan sebuah perbuatan yang besar melalui mereka. Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang-orang sisa ini. Tidak ada hal yang terlalu kecil bagi Allah. Ayat 6, perhatikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini akan menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Itu sebuah pertanyaan retoris ya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tentunya jawabannya kita tahu adalah Allah pasti akan melakukannya. Dia bisa melakukan semuanya ini melalui kaum yang sisa ini, melalui remnan ini. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya, dan aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil juga sebetulnya bagi Allah. Kalau Allah bertindak, Allah bisa melakukannya, apapun itu. Dari yang kecil, Allah bisa menjadikan yang besar. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Asal yang kecil mau dipakai oleh Allah untuk kemuliaannya. Dan mungkin itulah yang harus kita pikirkan sebagai gereja. Asal kita setia kepada Allah, kita terus melakukan firman-Nya, maka Allah pun sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat juga bagaimana janji Allah memerlukan komitmen sekarang dari orang Israel. Jadi bukan hanya Allah yang berjanji suatu hal yang besar, tetapi orang Israel pun harus melakukan sebuah komitmen. Karya keselamatan Allah yang luar biasa itu harus dibarengi dengan respon dari umat yang diselamatkan. Termasuk kepada orang Israel. Mereka nggak bisa hanya sekedar tenang-tenang aja, yang penting udah diselamatkan, yang penting safe, ya, dan tidak perlu melakukan segala sesuatu. 2 kali di ayat 9 dan ayat 13, Allah mengatakan apa? Kuatkanlah hatimu. 2 kali di ayat 13 dan 15, Allah katakan apa? Jangan takut. Akan banyak ada oposisi ketika mereka keluar dari Babilonia. Ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, ada banyak hal yang akan membuat mereka undur. Ada tantangan yang begitu luar biasa. Dari orang-orang, mereka ada yang mencemooh, mereka ada yang boleh dikatakan nggak setuju dengan orang-orang ini kembali. Tetapi luar biasa, Allah bekerja melalui orang-orang sisa ini, melalui remnant ini, untuk mereka terus setia dan mereka terus kembali ke tanah perjanjian. Dan Allah mendorong mereka untuk mereka tetap setia pada kekudusan dan pada firman Allah. Di ayat 16, 17, dan 19, kalau kalian lihat, ada penekanan pada kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Di ayat-ayat ini menekankan pada kesetiaan, pada firman Allah, kebenaran Allah sebagai panduan mereka untuk mereka membangun bait Allah dan membangun kota kembali. Jadi ada 2 hal di sini, yaitu komitmen misi dari mereka, dan komitmen juga dalam kehidupan suci dan ketaatan. Dan inilah yang harus dilakukan oleh umat Allah, dimanapun, kapanpun boleh dikatakan, termasuk kita di dalam Yesus Kristus. Seperti Yesus Kristus sendiri telah kuat dan tidak takut mengerjakan misinya di dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan tetap setia kepada kebenaran dan misi Allah, kepada kehendak Allah. Demikian juga dengan kita. Apa sih yang harus kita kerjakan sebagai gereja di dalam mengerjakan misi Allah? Nggak repot sebetulnya. Nggak sulit. Kuncinya apa? Tetap setia. Setia pada panggilan Allah. Setia untuk melakukan misi Allah. Untuk tidak takut. Untuk tidak gentar. Untuk terus memelihara kehidupan kita. Memelihara kekudusan kita. Simple ya, seringkali ya. Simple sekali, tetapi memang sulit sekali untuk melakukannya. Kita semua dipanggil untuk melakukan ini, dan biar kita terus melakukannya. Biar kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah panggilan untuk kita responi bersama-sama. Dengan mengatakan, ya Tuhan, ini yang kami mau lakukan. Ya Tuhan, kami terus mau setia kepada Tuhan, di dalam firman Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, respon yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkati. Dan oleh begitu banyak
ada respon juga dari orang lain yang boleh datang kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari di sini ialah bagaimana janji Allah agar umat pilihan, sekali lagi, menjadi berkat bagi orang lain. Ini di ayat 13 yang tadi saya highlight di awal dari khotbah ini. Dikatakan bahwa dahulu kamu kutuk, tetapi sekarang kamu akan menjadi berkat. Setelah apa? Setelah Allah menyelamatkan kamu. Luar biasa, saudara-saudara. Mereka yang dulu kutuk, sekarang boleh menjadi berkat. Semata-mata karena apa? Karena Allah sekarang tinggal di dalam hati mereka. Ayat 20 sampai ayat 23 ialah harapan bagi orang Yahudi agar mereka menjadi umat pilihan, ya, yang siap menyambut Tuhan Yesus nanti di waktu yang akan datang, mengarahkan orang-orang kepada Yesus. Mereka dipanggil oleh Allah agar mereka boleh menjadi alat Allah untuk menunjukkan orang-orang kepada Allah sendiri. Dan itu yang harus kita lakukan juga. Jangan sampai kita punya sumber air di padang gurun, seperti yang tadi kita baca, pepatah Afrika tersebut, dan kita nggak memberitahukan kepada orang lain yang membutuhkan. Ini adalah pepatah yang tadi kita baca di awal. Jangan sampai kita tahu sumber air di padang gurun, tetapi kita nggak memberitahukan kepada orang yang membutuhkan. Biar kiranya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya ini bisa terjadi seperti yang tertulis di ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam dikatakan di ayat 23. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah orang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah dengar bahwa Allah menyertai kamu." Apa maksudnya di sini? Maksudnya ialah bangsa-bangsa pada waktu itu. Ketika mereka melihat fungsi yang bagus sekali, yang efektif sekali dari umat percaya, ini nggak tergantung dengan jumlahnya. Mereka pada waktu itu akan datang dan mereka akan memegang ujung jubah daripada orang Yahudi dengan mengatakan, memohon kepada mereka, kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah dengar bahwa Allah menyertai kamu. Luar biasa, saudara-saudara. Orang Yahudi pada waktu itu, ketika mereka percaya sungguh-sungguh kepada Allah, ketika mereka mengerjakan misi Allah, meresponi keselamatan mereka, maka bangsa-bangsa yang lain pun ikut serta untuk mengikuti bangsa ini. Untuk pergi ke Allah, untuk bertemu dengan Allah. Pertanyaannya ialah bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berfungsi dengan efektif sebagai umat Allah? Kalau kalian baru datang ke Sydney, mungkin ini ada beberapa teman-teman yang di Indonesia ya. Kalau kalian baru datang ke Sydney, kalian akan datang ke tempat-tempat wisata, bukan? Seperti ke Blue Mountain, ke Bondi Beach, ke 12 Apostles kalau di Melbourne, kalau di Queensland, ke Great Barrier Reefs. Kenapa orang-orang pergi ke sana? Kenapa orang-orang menurut kalian turis-turis pergi ke sana? Karena tempatnya cantik ya, betul nggak? Pemandangannya bagus, ya, nggak pernah lihat mungkin. Jadi datang ke sana dan pergi ke sana. Mereka pergi ke sana karena ada sesuatu yang atraktif. Apakah kita sudah menjadi instrumen Allah yang atraktif buat bangsa-bangsa yang ada di dunia? Sehingga ketika mereka memikirkan apa sih sebetulnya keadilan yang paling baik, mereka bisa melihat di gereja seperti apa keadilan. Ketika mereka melihat kasih, bagaimana mereka harus mengasihi, mereka bisa pergi ke gereja dan melihat display kasih Allah yang luar biasa. Ketika mereka belajar bagaimana mengerjakan atau menyelesaikan konflik contohnya, mereka bisa datang juga ke gereja dan melihat bagaimana orang-orang di gereja menyelesaikan hal tersebut. Ada hal yang luar biasa dari apa yang tadi kita baca di ayat 20-23. Berkat itu bukan hanya untuk mereka yang dekat, tetapi untuk mereka yang juga jauh. Ya, untuk mereka yang jauh. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Jadi,
orang Israel dipanggil untuk menjadi berkat, tetapi berkat itu bukan hanya untuk orang-orang yang dekat, tetapi untuk orang-orang yang jauh juga. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena Allah mempunyai rencana yang jauh lebih besar, luar biasa besar, di dalam kehidupan orang Israel, untuk mereka boleh menjadi berkat bagi semua orang, bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya bagi orang Babilonia, tetapi kepada semua bangsa. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya, sebelum dia terangkat ke surga, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, di Kisah Para Rasul, dan baptislah mereka, oke, di dalam nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus, maaf itu di akhir Matius, dan kemudian di Kisah Para Rasul, Allah mengutus, boleh dikatakan, orang-orang Israel, Yesus mengutus orang Israel untuk pergi ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Untuk apa? Untuk mereka boleh menjadi berkat. Untuk mereka boleh mengabarkan kabar keselamatan. Orang Indonesia dipanggil untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi siapa? Bagi orang Indonesia aja? Atau juga kepada bangsa-bangsa? Kita hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Ya. Dan yang luar biasa, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan orang Indonesia adalah mungkin orang yang cocok untuk bisa melakukan hal tersebut. Karena mungkin ya bahasa Inggrisnya udah jauh lebih baik mungkin, dan orang-orang Indonesia rata-rata sudah kenal Tuhan. Dan ketika mereka pada waktu itu ditantang hal ini, mereka pada waktu itu bisa untuk mereka tahu bahwa iya, mereka dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kita di Sydney sangat mungkin sekali untuk kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apalagi ketika kita ada di dalam konteks gereja yang multicultural dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam ibadah dalam berbagai macam bahasa. Luar biasa, saudara-saudara. Sangat mudah sekali untuk undang orang dan ajak mereka pergi ke kebaktian bahasa Inggris, ajak mereka pergi ke kebaktian Mandarin, ke kebaktian bahasa Korea, dan lain sebagainya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi bangsa-bangsa agar mereka boleh mengenal siapa Tuhan Yesus. Pergi ke semua bangsa, dan biarlah kiranya ini boleh menjadi doa kita juga. Doa kita sebagai gereja. Ini nggak tergantung dengan jumlahnya loh. Pada waktu itu Sakaria bicara kepada remnan, orang-orang yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada orang-orang yang dibuang. Tetapi Allah menginginkan hal yang sama juga kepada mereka. Puji Tuhan buat firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Biar kiranya firman ini boleh terus berbicara kepada kami dan boleh terus Tuhan menantang kami supaya kami boleh memikirkan bagaimana kami boleh menjadi berkat setelah kami diselamatkan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami Tuhan dan biar kiranya Engkau boleh dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu dulu sebelum nanti ada ruang Q&A. Sementara itu kalau kalian ada pertanyaan boleh tulis di chat room dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Silakan Har. How wonderful, Lord, is your beautiful name, the King of creation, all heaven proclaim, a mystery so deep and a treasure so rare. Your name is I am, and I will be there. A rainbow that shines for the promise you give of love always faithful as long as I
by me, Jesus, you never let go. When heaven awaits me, I kneel at your throne. You welcome me, Jesus, you take me home. I am who I am is your glorious name, eternal and faithful, forever the same. The Alpha Omega, beyond all compare. Your name is I am, and I will be there. O name of all names, Lord, to you be the praise. Our God everlasting, the ancient of days. No power on this earth or in heaven above can set me apart from your endless love. I am who I am is your glorious name, eternal and faithful, forever the same. The Alpha Omega, beyond all compare. Your name is I am, and I will be there. Your name is I am, and I will be there. Ya, ada satu pertanyaan yang masuk dan nanti kalian boleh terus tanya. Kalau misalnya mau bisa chat, bisa juga langsung mikrofonnya di unmute. Tapi pertanyaan ini dikatakan firman Tuhan boleh dikatakan itu Tuhan kalau ngomong di ayat yang 4 sampai ayat yang kelima, apakah ini bisa ditranslate secara literal? Maksudnya kan penafsiran PL bisa berlapis-lapis. Maksudnya sekarang di Yerusalem ada kakek, nenek, dan anak-anak yang bermain. Apa ini sudah terjadi atau ini mengarah ke hal yang lain? Jadi jelas sekali dikatakan akan ada, begitu ya. Jadi maksudnya akan ada itu belum terjadi. Jadi ketika Zakaria berbicara, dia memprediksi bahwa inilah yang akan terjadi. Oke. Tetapi antara pengertiannya maksudnya apa? Ya tentunya ini kita nggak tahu dengan jelas gitu ya, apakah betul-betul ada kakek, nenek, dan anak-anak. Tetapi ada satu sense di mana ada sesuatu yang aman, boleh dikatakan, terjadi lagi di tanah perjanjian. Jadi tanah perjanjian yang tadinya mungkin ditinggalkan, sepi, ya, dan juga mungkin tidak aman pada waktu itu karena kerajaan boleh dikatakan hancur dan kemudian orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu dibawa ke pembuangan, tentunya menjadi tempat yang sangat tidak aman pada waktu itu. Tetapi Zakaria memprediksikan bahwa nanti akan ada sesuatu yang aman lagi. Akan ada kesejahteraan yang akan datang juga di tanah perjanjian, dan itu yang dia janjikan dengan gambaran-gambaran seperti ini. Jadi ya kita melihat hal ini dan melihat bahwa ya tujuannya ke arah sana. Bahwa ini adalah ada sesuatu yang akan aman terjadi, orang Israel akan prosper kembali ke tanah perjanjian, dan mereka akan menikmati lagi yang tanah yang disebut sebagai berlimpah susu dan madunya. Karena satu hal, yaitu Allah menyelamatkan mereka dan mereka setia kepada panggilan Allah. Jadi jawabannya begitu. Ada yang lain yang ingin bertanya? Silahkan unmute.
Ya, Kofian, thank you Ya, udah khotbah. no problem. Ya, pengen nanya yang tentang, tadi kan Kofian bilang salah satu aplikasi buat kita adalah menjadi berkat gitu ya. Menjadi berkat dan kayak kita harus melakukan firman Tuhan juga. Ya. Ya. Nah, apakah bisa ditarik aplikasi seperti itu? Karena ini kan kitab ini awalnya ditujukan untuk orang Israel, sedangkan Betul. kita hidup setelah Yesus datang itu yang jauh. Ataukah mungkin ada maksud lain untuk Tuhan berbicara seperti ini buat orang Israel? Ya, jelas. Jelas ini adalah prediksi kepada orang Israel pertama kali terlebih dahulu. Ya, mereka akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan yang luar biasa, mereka menjadi berkat gitu loh. Setelah kejadian ini, setelah Zakaria berbicara, mereka betul menjadi berkat. Tetapi tidak seperti yang sebesar seperti yang digambarkan oleh Zakaria. Ya. Jadi apakah mereka menjadi berkat? Ya, mereka menjadi berkat. Tidak lama setelah mereka mendengar itu, mereka kembali ke tanah perjanjian, mereka bangun tanah perjanjian dan lain sebagainya. Betul, mereka menjadi berkat. Tetapi nggak sebesar dari apa yang digambarkan oleh Zakaria. Nah, berarti Zakaria mengarah kemana? Sebetulnya ketika dia menggambarkan hal itu, dia sebetulnya mengarah kepada kita, gitu loh. Kita yang hidup di dalam janji Tuhan Yesus Kristus, yang hidup di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, pada saat ini kitalah sebetulnya yang hidup sesuai dengan janji Zakaria itu, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kita boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang luar biasa ialah bahwa ada banyak orang yang datang kepada Yesus melalui keberadaan daripada umat Allah. Oke, jadi memang step-stepnya seperti itu. Jadi orang Israel sendiri sebetulnya ada penggenapannya, tetapi nggak sebesar seperti yang digambarkan oleh Zakaria. Nah, kita menggenapi jauh yang lebih besar daripada, maksudnya sesuai dengan apa yang Zakaria katakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu udah menjawab pertanyaan kamu atau bagaimana? Iya, soalnya aku sempat lihat kayak contoh konteksnya kan di pasal 7 ya. Pasal 7 itu di ayat 3. Ya. Jadi ada orang-orang Israel itu mereka bertanya gitu, mereka bertanya kepada imam-imam yang di rumah Tuhan. Kan mereka bertanya, apakah kalau gitu kita harus tetap berduka gitu ya? Berduka seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Terus dijawab sama, karena kan si Zakaria sebelumnya udah ada visi gitu kan, visi yang banyak mimpi gitu ya. Terus dari visi itu sepertinya kalau Tuhan tuh bakal mengeluarkan mereka dari pembuangan gitu ya, dari pembuangan di Babel. Nah tapi terus mereka terus bertanya lagi, kan ada visi ini kan, jadi mereka bertanya lagi, kalau gitu apakah kita harus terus-menerus berduka gitu? Nah, terus dijawab sama firman Tuhan, dibilang, ya asal kalau lu setia gitu sama covenant, sama perjanjian. Perjanjian yang udah disetujuin gitu sama nenek moyangnya mereka. Betul. Jadi terus ya di pasal 8 kayak di penjabaran lebih lanjut dari pasal 7, dan mungkin juga pertanyaannya dibalikin ke mereka gitu, kayak jadinya orang Israel, lu bisa nggak gitu, bisa nggak, siap nggak untuk berpartisipasi di dalam kerajaan Tuhan ini gitu. Ya. Kalau aku sih lihatnya kayak gitu, cuma ya. Betul. Apa yang kamu analisa tadi udah tepat gitu ya, bahwa sekali lagi ketika mereka meresponi janji Allah, kembali kepada janji Allah, mereka menjadi berkat pada akhirnya. Ya. Syaratnya kan tadi saya katakan cuma 2. Ya. Bagaimana mereka meresponi kepada janji Allah, dan bagaimana mereka bertindak untuk betul-betul menjadi bangsa yang diselamatkan. Cuma itu aja gitu loh. Dan itu yang terjadi, boleh dikatakan, ketika mereka melakukan hal itu. Tetapi sekali lagi, gambaran yang Zakaria gambarkan di sini, khususnya di pasal yang ke-8 gitu ya, mengenai janji-janji yang kelihatannya indah dan lain sebagainya, itu nggak seluruhnya terjadi di zaman orang Israel pada waktu itu.
Itu yang harus kita catat gitu loh. Bahwa nggak semuanya betul-betul terjadi, tetapi ada sebuah penggenapan yang terjadi sekarang, di mana kita bisa melihat sekali lagi bagaimana ada orang yang diselamatkan dan bagaimana orang bisa menemukan keselamatan dan keamanan di dalam Yerusalem yang kita mengerti sekarang ini, yaitu di mana bait Allah tinggal di dalam kita. Gitu. Apakah gambaran kita sempurna? Tentunya nggak sempurna juga. Nanti kita akan melihat sekali lagi gambaran yang jauh lebih sempurna di dalam Yerusalem yang baru. Gitu. Ketika nanti kita akan bersama-sama tinggal di dalam kekekalan. Oke, jadi unfolding-nya ini beberapa lapis begitu ya penggenapannya, dan yang luar biasa, maksudnya kita akan memperoleh penggenapan yang sempurna itu nanti ketika kita ada di Yerusalem yang baru. Ya. Thank you, Prof. Oke, you're welcome. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau enggak saya kembalikan ke Hari. Thank you.